Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi biaya. Jadi masih di awal banget ya, tentang dasar biaya. Ini adalah materi akuntansi biaya 1, tentang konsep biaya, klasifikasi biaya, kemudian gimana sih cara mengumpulkan metode biaya tadi, sampai ke metode penentuan harga pokok produk. Seperti apa konsepnya, teman-teman bisa download materinya nanti di deskripsi ya. Let's go. Jangan lupa subscribe ya, like and share, nyalakan lonceng agar ikuti perkembangan. Oke. Nah, konsep biaya, jadi di dalam akuntansi biaya ini, konsep biaya merupakan hal terpenting, yaitu berkaitan dengan perusahaan manufaktur. Kenapa? Karena perusahaan manufaktur ini biaya adalah perhitungan paling penting di antara yang lain-lainnya. Jadi akuntansi biaya ini, kalau kita boleh sampaikan, ini adalah bagian dari akuntansi keuangan ya, dan juga bagian dari accounting management. Artinya nanti dia tercakup dalam bagian dari ini. Kemudian ada dua tipe ya, secara umum tadi sampaikan, accounting, financial accounting sama manajemen ya. Nanti ini bagian dari keduanya. Nah, kemudian akuntansi biaya ini mengacu ke bukunya Pak Mulyadi. Teman-teman bisa beli buku beliau ya. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk. Nah, jadi intinya adalah berkaitan dengan produk ya, pembuatan produk atau jasa. Nah, jadi di sini poin utamanya di sini. Jadi seluruh biaya nanti akan berhubungan dengan pembuatan. Jadi kata kuncinya adalah pembuatan. Karena kalau menjual, membeli itu kalau nggak ada produk pembuatan, berarti nanti ya masuknya adalah ke perusahaan jasa dagang. Tapi kita fokus ke manufaktur ya, sehingga nanti kata kuncinya adalah di pembuatan. Nah, kemudian bedanya apa dengan keuangan ya? Kalau accounting cost accounting, akuntansi biaya, ini berkaitan dengan menghitung biaya suatu produk yang mengandung minimal 3 unsur ya: bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik. Jadi nanti accounting biaya ini berkaitan dengan 3 ini minimal. Selain yang lain juga ada. Kalau yang keuangan ini lebih ke proses penyusunan laporan ya. Ini poin utamanya ya. Ini juga ada laporan juga. Nanti endingnya ke laporan harga pokok produk, harga pokok produksi ya kan, sebagai dasar harga pokok penjualan. Kalau keuangan nanti adalah mengandung ini juga gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi adalah perbedaan yang pertama, yang kedua kaitan dengan manajemen. Kalau yang biaya tadi disampaikan adalah memusatkan pada akumulasi biaya, penilaian persediaan ya. Intinya dari sini ya, perhitungan serta penetapan harga pokok suatu produk. Ini nanti dasarnya adalah harga pokok produksi. Nah, kalau manajemen berkaitan dengan decision maker ya, dipakai oleh pengambil keputusan sebagai dasar para pengambil keputusan dalam memutuskan kebijakan di perusahaannya. Jadi ini nanti biaya menjadi landasan ini. Jadi ini bedanya. Kalau biaya sebagai bahannya, ini adalah dasar untuk pengambil keputusannya ini, sedangkan dia adalah pengambilan keputusannya. Oke, secara singkat saja. Nah, pertama berkaitan dengan bahwasanya biaya ini dikumpulkan, disajikan adalah biaya yang telah terjadi. Artinya ya memang sudah terjadi. Misalkan pembayaran biaya bahan baku sudah dibayar, sudah dibeli bahan bakunya gitu kan. Jadi bukan yang baru rencana, bukan, tapi yang sudah terjadi. Nanti kalau baru rencana masuk ke akuntansi anggaran. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kepada pihak luar, maksudnya adalah akuntansi biaya ini sebagai dasar untuk pembuatan produk
dan produk ini nanti akan dipakai atau kita jual ke pihak di luar perusahaan. Nah, kemudian berkaitan dengan pengendalian biaya ya. Yang pertama adalah memantau apakah pengeluaran biaya sesuai dengan yang seharusnya ya. Sesungguhnya kita punya budget, kita anggarkan, kita sudah fix kan untuk mengendalikan biaya. Kemudian menganalisa ya, jika terjadi selisih ya, sudah kita anggarkan 10 juta gitu kan, kok ketemunya 11 juta atau 9 juta. Nah, ini kita cek asapnya, penyebabnya apa. Kemudian pengendalian berikutnya adalah melakukan penilaian prestasi kepada para manajer bawahnya. Nah, ini tujuan pengendalian biaya. Nah, yang ketiga berkaitan dengan pengambilan keputusan khusus menyangkut masa akan datang ya. Ini adalah masih kaitan dengan tujuan akuntansi biaya, informasi relevan ya, kemudian untuk keputusan masa mendatang dan lain-lainnya, pengembangan konsep seterusnya. Nah, kemudian kita lihat di sini beberapa fungsi akuntansi biaya. Yang pertama adalah untuk perhitungan dan pelaporan biaya harga pokok produk. Jelas ini adalah perlu melakukan perhitungan karena sebagai dasar harga pokok produknya dari sini ya. Jadi harga pokoknya produk berapa, nanti yang akan kita jual berapa dasarnya. Kemudian memperinci biaya per produk lebih detail. Tadi di sini sudah masuk, ini rincian seperti apa. Kemudian untuk memberikan informasi, jadi sebagai bahan informasi untuk perencanaan biaya nextnya, biaya dan beban ya, nanti kita lihat bedanya apa. Kemudian juga sebagai acuan untuk menyusun anggaran ya. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar dalam pengendalian manajemen. Kemudian apa sih biaya, apa itu cost? Ada biaya atau cost, ada juga yang namanya adalah beban ya. Ini kita kasih gambaran sedikit. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satu uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ini yang kita harus garis bawahi. Nah, ini adalah kata kunci tadi itu ya. Pengorbanan ekonomi diukur yang telah atau yang secara potensial akan terjadi. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Ini biaya. Nah, contohnya kalau yang biaya tadi adalah persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai. Nah, termasuk juga supplies atau aktiva yang belum digunakan. Jadi nanti di sini ya poin utamanya ya. Terus kalau beban itu apa? Biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Jadi kalau ini sama-sama sudah dipakai ya, memberikan manfaat dan sekarang telah habis terjadi atau setelah terjadi. Jadi kalau singkatnya itu adalah kalau beban itu sudah terjadi dan telah dipakai manfaatnya. Kalau yang biaya tadi ya, ini yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi. Ya, jadi bedanya di mana? Kalau di sini mungkin belum digunakan juga ya, mungkin belum digunakan, belum sudah terjadi, belum digunakan. Kalau yang di sini sudah pasti digunakan gitu kan, jadi sudah pasti digunakan. Oke, kemudian contohnya apa? Beban penyusutan ya, kan sudah pasti ada penyusutan kan, mesin telah dipakai, diakui penyusutannya. Beban pemasaran ya, sudah ada pemasaran dan seterusnya. Beban yang termasuk kegiatan operasional. Ini berkaitan dengan biaya dengan beban ya. Jadi jelas ya teman-teman ya.
apa itu biaya, ini definisinya tadi, contoh-contohnya sudah. Kemudian ini tadi yang biaya tadi ya, contohnya ya. Ini kan persediaan bahan baku kan ya masih berupa neraca, tapi setelah digunakan kan menjadi biaya bahan baku. Ini juga sama nih ya, dan seterusnya. Kemudian hubungannya apa? Kita lihat hubungan beban dan biaya. Nah, kalau biaya berfungsi sebagai aktiva yang dapat digunakan di masa akan datang. Tadi contohnya adalah persediaan bahan baku. Persediaannya ada sebagai neraca, ditaruh di neraca. Nah, nanti ketika dia akan pakai, dia akan berubah menjadi ini biaya bahan baku. Makanya nanti yang namanya adalah biaya, terus biaya. Kemudian nanti biaya ini larinya kemana? Larinya adalah sebagai komponen cost of goods sold. Nanti larinya sebagai komponen penyusunan harga pokok produk. Nah, ini gambaran perbedaan antara biaya dengan beban. Yang pertama adalah pembelian mesin. Nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin merupakan biaya, tapi setelah dipakai akan menimbulkan penyusutan. Ini namanya adalah beban ya, jelas ya. Jadi beban penyusutan nanti muncul. Perlengkapan kantor yang masih digolongkan sebagai biaya, sedangkan yang sudah terpakai sebagai beban. Maka nanti muncul beban perlengkapan pada perlengkapan kantor, adjustment gitu kan. Ini juga sama, persediaan bahan, persediaan produk dalam proses, dan seterusnya ya. Kalau yang belum, di sini yang masih tersisa dan terjual maka sebagai biaya ya. Setelah terpakai terjual nanti menjadi komponen harga pokok penjualan dan menjadi beban. Ini gambaran tentang bedanya biaya dengan beban. Nah, kenapa kita memerlukan informasi biaya? Ya, jadi yang paling utama adalah manajemen ini perlu sebuah informasi yang valid ya, berkaitan dengan sumber ekonomi yang telah dikorbankan, dan juga untuk alokasi apa saja, sehingga nanti manajemen bisa mengontrol nih, saya sudah ngeluarin biaya banyak, hasilnya apa, kemana larinya dana yang saya keluarkan gitu kan. Jadi penting banget bagi perusahaan manufaktur terutama berkaitan dengan alokasi biaya ini. Nah, kemudian jenis-jenis biaya ini ada beberapa penggolongan yang jadi acuan, dari objek, dari fungsi, kemudian hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai, perilaku biaya, dan seterusnya. Kita akan berikan contoh beberapa saja. Nanti teman-teman silakan bisa ambil slide-nya. Nah, di sini penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Misalkan di sini ada penggolongan biaya dan misalkan nama objek pengeluarannya apa? Bahan bakar. Kemudian atas dasar objek, misalkan biaya gaji, objeknya gaji, kemudian upah, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, dan seterusnya. Contohnya di sini misalkan penggolongan biaya menurut fungsi produksi dalam perusahaan. Di sini ada contoh biaya produksi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Kemudian ada biaya pemasaran ya, nanti berkaitan dengan iklan, berkaitan dengan memasarkan produk, dan seterusnya. Dan juga ada biaya diam dan umum. Jadi yang enggak masuk ke produksi, enggak masuk ke pemasaran, maka nanti larinya ke sini. Nah, untuk yang biaya produksi contohnya ini ya, ada biaya bahan baku, BTKL, dan nanti BOP. Nah, bahan baku contohnya di sini. Ada, kalau mebel ya berarti dia kayu dan seterusnya ya. Kemudian TKL-nya adalah tukang kayunya atau pegawainya atau karyawannya. Ya, kemudian BOP-nya adalah berkaitan dengan biaya-biaya selain yang bahan baku dan BTK. Misalkan dia perlengkapan pabrik, penyusutan listrik, penyusutan biaya listrik, dan seterusnya. Demikian teman-teman sekalian berkaitan dengan materi kita
penggolongan biaya sampai terakhir ya, penggolongan biaya berdasarkan apa nih namanya, berdasarkan penggolongan menurut fungsi, produksi, dan dalam perusahaan ya. Ada 3 tadi, biaya produksi, pemasaran yang ini ya, kemudian yang terakhir adalah biaya dan umum. Terima kasih sudah menyimak, menonton video saya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.